Haleluya. Kita kembali lagi dalam program pelayanan dengan tema kita akan berbicara saat ini tentang musuh gereja. Waktu kemarin kita berbicara tentang musuh gereja secara menyeluruh dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Sekali lagi kita akan baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi saudara-saudara, kedepannya akan terjadi satu kesukaran. Nah, dalam kesukaran yang sementara dan akan terjadi, saudara-saudara, akan memproduksi 2 manusia sebenarnya yang sama, yaitu manusia yang mencintai dirinya sendiri, dan kedua, manusia yang menjadi hamba uang. Nah, kedua hal ini yang saya namakan adalah musuh gereja. Kalau saya berbicara gereja, sekali lagi saya tidak berbicara tentang organisasi ataupun bicara tentang gedung. Saya berbicara tentang orang percaya, sebab saya yakini gereja itu adalah orang percaya. Itulah kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kita orang percaya adalah gereja. Nah, musuh dari orang percaya atau musuh dari gereja ada 2 yang paling penting dulu yang akan kita lihat. Pertama adalah mencintai dirinya sendiri, dan kedua, hamba uang. Kedua hal ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi perjalanan rohani dari gereja. Menjadi musuh yang penting untuk kita lihat, untuk kita sadari bahwa kedua hal ini akan menentukan kesejatian kekristenan kita. Ini akan menentukan standar mutu kualitas rohani gereja yang diinginkan Tuhan akan terlihat di sini. Makanya gereja itu harus menang kepada kedua musuh ini, yaitu mencintai dirinya sendiri dan hamba uang. Nah, kenapa kita lihat poin yang pertama dulu tentang mencintai dirinya sendiri? Mengapa mencintai dirinya sendiri itu salah? Kenapa ego itu salah? Kenapa kecongkakan, kesombongan, kemegahan diri itu salah? Nah, coba kita lihat tentang hal ini di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang fajar. Dalam bahasa Inggris, Lucifer. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kenapa mencintai dirinya sendiri? Kenapa ego? Kenapa kesombongan atau kecongkakan itu? Kemegahan diri. Hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena rupa-rupanya ini adalah
spirit dari Lucifer. Lucifer, kita tahu di Alkitab, kalau kita baca dengan baik, kita teliti, adalah pribadi yang sebenarnya yang indah, yang luar biasa, yang dekat, makhluk yang dekat dengan Tuhan, makhluk kepercayaan Tuhan. Akan tetapi satu ketika, waktu dia menginginkan, dia mau menjadi seperti Allah, dia mau disembah, kata Alkitab di sini, dia mau menyamai yang maha tinggi. Artinya ada satu keegoisan, ada satu kecongkakan dan kesombongan, ingin menyamai yang maha tinggi, menyamai Allah. Maka ia dicampakkan, dia jatuh. Padahal sebenarnya Lucifer itu adalah pribadi yang begitu sangat mulia sebenarnya, makhluk yang begitu sangat mulia. Waktu kesombongan itu ada di hatinya, justru itu yang menurunkan derajatnya, itu yang menghempaskan derajat dan kemegahannya. Jadi kenapa mencintai dirinya sendiri ini menjadi hal yang berbahaya, yang tidak tepat bagi orang percaya? Rupa-rupanya itu adalah dosa purbakala. Itu merupakan dosa yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat dulu satu ayat lagi di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi di sini kita sekali lagi melihat bahwa memang benar-benar Tuhan tidak suka kemegahan diri. Tuhan tidak suka egoisme. Tuhan tidak suka kesombongan. Tuhan tidak suka mencintai orang yang mencintai dirinya sendiri. Jadi inilah yang pertama-tama untuk setiap orang percaya sadari bahwa kesombongan, keegoisan, hal-hal yang hanya mementingkan dirinya sendiri merupakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya itu musuh daripada gereja, musuh dari orang percaya. Orang percaya seharusnya melihat bahwa mencintai diri sendiri itu merupakan prioritas untuk ditaklukkan, merupakan prioritas untuk dikalahkan. Karena itu merupakan musuh dari pertumbuhan rohani orang percaya, musuh dari perkembangan paradigma kerajaan Allah. Itu musuh yang menggerogoti perjalanan iman daripada setiap orang yang percaya. Itu hal yang sangat berbahaya. Karena mencintai dirinya sendiri atau ego ini, saudara-saudara, akan berbicara tentang merasa lebih benar, merasa lebih suci, lebih hebat daripada orang lain. Orang yang mencintai dirinya sendiri itu susah ditegur, karena dia pikir dia benar. Mencintai diri sendiri itu akan menghancurkan karakter atau nilai-nilai kekal yang ada di dalam hidup gereja. Mencintai dirinya sendiri itu hanya melakukan kepentingan pribadi, lebih penting dari apapun, dari siapapun. Dan saudara mesti tahu, mencintai diri sendiri atau ego itu, kesombongan itu berpotensi mengorbankan
orang lain, bahkan orang yang terdekat sekalipun dengan dia. Makanya sekali lagi saudara-saudara, bahwa ini adalah musuh gereja. Ini adalah musuh dari setiap orang percaya. Kita harus menang terhadap ego. Kita harus menang terhadap kesombongan. Kita harus menang terhadap kemegahan diri. Kita harus menang dengan mencintai dirinya sendiri. Orang yang mencintai diri sendiri, saudara-saudara, adalah orang ya tanpa sadar, kalau bahasa saya, dia membutakan matanya untuk tidak dapat melihat kebenaran. Orang ego itu hanya melihat diri sendiri. Orang ego itu, orang sombong itu hanya menilai segala sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Sehingga saya ingin berkata, orang yang ego, orang yang sombong, orang yang hanya mencari kepentingannya sendiri, dia sedang membuat mata hatinya buta. Dia sedang membuat mata hatinya tidak dapat melihat hal-hal yang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang sombong tidak dapat melihat kebaikan di dalam diri istrinya, kebaikan di dalam diri anak-anaknya. Dia hanya melihat tentang dirinya sendiri. Dan saudara-saudara mesti tahu, ego itu akan membuat hati nurani kita menjadi mati. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal itu? Bagaimana kita menang terhadap ego? Coba kita baca satu ayat, Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Haleluya. Jadi cara terbaik untuk menaklukkan ego, menaklukkan kesombongan, menang terhadap kepentingan diri sendiri, cara terbaik kata Alkitab, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri. Harus belajar sangkal diri. Harus belajar sangkal keinginan, kemauan sendiri, dan belajar melakukan kehendak Allah. Belajar untuk melepaskan diri ini dan mengenakan kehendak Tuhan, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kita harus belajar untuk memikul salib setiap hari. Memikul salib. Jadi saudara-saudara, solusi untuk mencapai potensi maksimal kita dan mengalahkan musuh gereja, musuh orang percaya, yang namanya kepentingan diri sendiri, yang namanya ego, yang namanya kesombongan, cara yang terbaik adalah menyangkal diri. Haleluya. Belajarlah untuk menyangkal diri ini. Belajarlah untuk menang terhadap ego. Bagaimana? Pikul salib. Ambil bagian untuk melakukan tanggung jawab rohani. Ambil bagian untuk melakukan tanggung jawab rohani. Sehingga keinginan pribadi mencintai diri sendiri itu mulai terlucuti, mulai kabur. Yang muncul adalah kehendak Tuhan. Yang muncul adalah kemauan Tuhan. Yang muncul adalah nilai-nilai kekal yang Tuhan ingin kerjakan bagi hidup kita. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita belajar kerjakan mulai saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Kiranya pesan kebenaran ini 15 menit yang menyegarkan ini bisa
menyadarkan kita, dan saya berdoa gereja menyadari bahwa ini musuh utama kita. Ego adalah musuh utama. Ego adalah musuh bersama. Bukan manusia yang menjadi musuh kita, bukan. Tetapi ego itulah yang menjadi musuh kita. Kepentingan diri sendiri itulah yang menjadi musuh kita. Musuh gereja, orang percaya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Shalom Indonesia, shalom bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.